Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya ikhwah? Kalian pernah nggak melakukan riset atau penelitian? Kira-kira berapa persen alumni pesantren yang bisa baca kitab kuning? Baik ya ikhwah, teman-teman saya di kantor tempat saya kerja, terutama di ruangan saya, itu atau teman-teman waktu kuliah, itu mungkin bilang 90%-nya itu alumni pesantren. Pernah mondok gitu ya. Entah apa nama pesantrennya, yang penting teman-teman saya itu pernah nyantri. Entah berapa tahun nyantrinya, intinya mereka pernah menjadi santri. Nah, jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apakah semuanya teman-teman saya itu bisa baca kitab kuning? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena motivasi masing-masing orang ketika di pesantren itu berbeda-beda. Tidak semua yang di dalam pesantren ketika dia belajar itu cita-citanya bisa baca kitab kuning. Enggak. Mereka tidak bercita-cita ingin bisa baca kitab kuning dengan lancar. Wallahu alam ya, apapun cita-cita mereka saat nyantri, saat menjadi santri di pesantren, itu pada intinya mereka ingin menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang baik, berbakti kepada orang tua, nusa dan bangsa agama. Kembali pada pertanyaan berikutnya, apakah setiap orang yang keluar dari pesantren itu bisa baca kitab kuning? Jawabannya enggak, gitu ya, tidak. Itu artinya kalau dibalik, ya, apakah bisa baca kitab kuning di luar pesantren, artinya nggak pernah pesantren? Apakah bisa? Jawabannya ya bisa iya, bisa tidak, seperti itu. Sama juga, apakah setiap orang yang masuk pesantren itu semuanya langsung bisa baca kitab kuning ketika jadi alumni? Jawabannya ya bisa tidak, bisa sama, berarti ini kan balance berarti ya gitu. Berarti semuanya itu dari kita sendiri. Apakah kita benar-benar niat belajar baca kitab kuning saat pesantren maupun setelah keluar pesantren? Apakah kita niat? Apakah benar-benar cita-cita kita itu adalah bisa membaca kitab kuning dengan lancar? Itu dulu. Ya. Itu dulu yang harus kita benar-benar pikirkan gitu ya. Di sini yang perlu digarisbawahi bahwa semuanya itu tergantung cita-citanya masing-masing. Ketika kita ingin mencapai cita-cita tersebut, maka kita akan dipermudah gitu dengan jalannya. Kegigihan kita yang membuat langkahnya terasa mudah dan lancar itu niat kita yang kuat itu. Maka semuanya terasa mudah. Bayangkan saja motivasi yang paling sederhana ketika kita lapar atau anak istri kita lapar, maka sebagai manusia yang berpikir akan mengupayakan segala cara untuk bisa mendapatkan makanan gitu ya. Misalkan melihat daun, kemudian daun tersebut bisa dimakan, ya kita ambil, kemudian mencari kayu bakar dan kita masak dengan air sehingga kita makan kemudian kenyang. Begitu juga jika motivasi kita itu ingin bisa baca kitab kuning dengan lancar, ya berarti gunakan segala cara dan upaya untuk mencapai hal itu gitu ya. Coba modifikasi waktu kita yang 24 jam itu kita fokuskan pada kelancaran cita-cita kita, pada target cita-cita kita. Misal cita-citanya tahun depan sudah lancar baca kitab kuning. Maka kita harus men-setting waktu 24 jam itu kita alokasikan, kita fokuskan sebagian besarnya untuk belajar baca kitab kuning. Setiap ada kalimat Arab yang gundul, kita coba cari artinya, ya terjemahkan. Itu pun tidak cukup, apalagi sudah berkeluarga, tidak mungkin kembali ke pesantren mencari ustadz yang mumpuni dalam membaca kitab kuning. Itu nggak mungkin, karena sudah punya anak istri itu. Dia butuh mentor yang bisa membimbing hingga lancar baca kitab kuning. Nah, seperti kelas saya itu
kelas yang intermediate itu saya sendiri yang menjadi mentornya, membimbing, menjelaskan alasan-alasan dari kedudukan-kedudukan yang ada teks itu, apa, mengapa, dan kenapa dibaca rofa, kenapa dibaca doma akhirnya, kenapa dibaca seperti ini harokatnya, itu kenapa wow-nya, wow apa ini, wow yang ini, yang itu, kenapa beda. Nah itu saya jadi mentornya di situ. Jadi bagi yang teman-teman yang sudah berkeluarga dan ingin melancarkan baca kitab kuning, yang sudah nyantri, itu silahkan bergabung, daftar. Jadi di sini kalau dulu belajar apa contoh-contoh saja ya, itu tidak sama dengan apa yang dipraktek. Ketika praktek itu semuanya gundul, semuanya tidak ada harokatnya, dan kayaknya susah membedakan antara fiil dan isim masdar, apalagi sulasi, itu susah. Nah, jadi bagi antum sekalian yang punya kesibukan dan sudah berkeluarga, tetapi ingin keinginan itu masih tumbuh dan membesar sampai saat ini, silakan daftarkan, mumpung ada diskon 20%, daftarkan diri antum di kelas intermediate. Silakan klik di link di bawah ini, langsung bergabung di situ ke grupnya pelatihan baca kitab kuning, lalu tanyakan apakah kelas intermediate masih buka. Silakan ditanyakan. Seperti itu, ya. Apakah ya, kembali lagi ya kepada santri tadi ya. Apakah santri itu keluar-keluar otomatis bisa baca kitab kuning? Enggak, tergantung motivasinya ketika di pesantren. Tapi pada intinya pesantren itu memberikan fasilitas, memberikan budaya pesantren di dalamnya itu sebenarnya ya tujuannya untuk menjadikan alumninya itu menjadi orang yang soleh, orang yang berkarakter, orang yang bisa berbakti pada nusa dan bangsa dan agama. Adapun bisa baca kitab kuning saat keluar pesantren itu adalah bonusnya, itu plusnya itu. Nah, kalau kita menyadarkan semuanya pada pesantren, misalnya, ya, maka misal kita motifnya itu mondok itu baca kitab kuning, maka otomatis ketika keluar dari pesantren bisa nanti akhirnya kan menyalahkan pesantren seperti itu. Kenapa kurikulumnya begini, kenapa pengajaran begitu, kenapa enggak, itu semuanya karena diri kita sendiri, gitu ya. Karena kita diri kita sendiri. Tinggal kitanya ada niat atau tidak, seperti itu. Ya. Jadi kemampuan membaca kitab kuning juga bisa dicapai melalui jalur lain di luar pesantren. Bagi yang sibuk ini bisa ya, asalkan ada pendekatan yang tepat dan komitmen ya, dari individu untuk belajar. Kalau nggak ada komitmen, bisa tapi mungkin lama. Berikut adalah beberapa poin yang dapat mendukung kesimpulan yang tadi itu ya. Pertama itu mungkin variasi metode pengajaran itu beda ya di pesantren. Pesantren memiliki beragam metode pengajaran dan kualitas pendidikan ya. Tidak semua pesantren memiliki pendekatan yang sama efektif dalam mengajarkan kitab kuning. Ada yang mungkin fokusnya pada menghafal Quran, gitu ya. Kemudian yang kedua, faktor individu. Jadi keberhasilan dalam belajar baca kitab kuning itu sangat bergantung pada usaha individu, konsistensi dalam belajar, dan cara belajar yang sesuai dengan gaya masing-masing si santri itu ya. Kemudian ketiga, sumber belajar lainnya. Nah, dengan kemajuan teknologi dan akses ke berbagai sumber belajar seperti buku, video tutorial, kelas online, dan aplikasi belajar, seseorang bisa belajar kitab kuning tanpa harus berada di pesantren. Itu ya kelebihan sekarang itu ya. Tinggal nanti apakah punya mentor untuk membimbingnya. Itu mentor dan komunitas itu penting juga. Dukungan dari mentor yang berpengalaman dan komunitas belajar yang solid juga bisa membantu seseorang menguasai kitab kuning meski tidak belajar di pesantren. Nah, kebetulan di kelas saya, kelas intermediate, itu mendapatkan bimbingan penuh ya. Bimbingan langsung dari mentor. Saya sendiri yang mementori, dituntun sampai bisa. Bagi yang sibuk,
ini adalah kelas yang tepat bagi antum ya. Silakan klik link di deskripsi, itu ada link grup WhatsApp. Nanti ketika ngeklik itu langsung masuk sendiri ke grup tersebut dan tanyakan apakah kelas intermediate masih buka. Demikian dari saya, semuanya semoga bisa baca kitab kuning dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.